Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas D013 Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang exercise atau latihan soal minggu kedua. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fira Salsabila dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, saya Kesha Nova Lydia Martika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Oliviana Cia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasla Zahra dengan NPM 250, 130, 10, 170. Perkenalkan, nama saya Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM akhir 240. Nah, pada latihan soal ini terdapat jurnal penyesuaian atau yang harus disesuaikan, yaitu yang pertama ada saldo asuransi prabayar adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2022. Nah, pada neraca awal Uhura Research, premi asuransinya itu sebesar 4.500. Nah, itu dibayarkan selama 1 tahun atau 12 bulan. Maka, untuk caranya yaitu 4.500 dibagi dengan 12 bulan, kemudian dikalikan 3 atau 3 bulan, yaitu Juni sampai dengan Agustus. Nah, hasilnya yaitu 1.125. Maka, pada jurnal penyesuaiannya, tanggal 31 Agustus 2022, kita tulis insurance expense pada debit sebesar 1.125, kemudian prepaid insurance pada kredit sebesar 1.125. Nah, pada penyesuaian yang kedua yaitu perhitungan inventaris pada tanggal 31 Agustus menunjukkan bahwa perlengkapan senilai 650 yang tersedia. Jadi, di sini sisa dari perlengkapan itu ada 650. Nah, untuk caranya yaitu 2.600 pada saldo perlengkapan di neraca yang awal yang pada soal. Nah, kemudian kita kurangin dengan 650, yaitu sisanya, atau sisa perlengkapan yang ada saat ini pada perusahaan. Nah, setelah kita kurangin, hasilnya yaitu 1.950. Maka, di jurnalnya kita catat supplies expense pada debit sebesar 1.950 dan supplies pada kredit yaitu 1.950. Kemudian pada penyesuaian yang ketiga yaitu tingkat penyusutan tahunan adalah bangunan sebesar 4% dan peralatan 10%. Nilai residu diperkirakan sebesar 10% dari biaya. Nah, ini biaya dimaksud adalah biaya pada neraca yang awal tadi pada soal. Nah, di sini caranya itu yaitu untuk bangunan sebesar 120.000 itu pada neraca awal yang di soalnya itu bangunan sebesar 120.000. Kemudian kita kurangin dengan nilai residunya yaitu 10% dari 120.000 sebesar 12.000. Maka di dalam kurung itu 120.000 dikurangin dengan 12.000. Kemudian kita kalikan dengan penyusutan pada bangunan itu yaitu 4%. Dan kita kalikan selama 3 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Agustus. Kemudian kita bagi dengan 12 bulan dan mendapatkan hasil yaitu 1.080. Nah, kenapa kita bagi dengan 12 bulan? Karena di sini adalah penyusutan tahunan. Nah, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Maka dari itu kita bagi dengan 12 bulan. Nah, untuk peralatan yaitu sama caranya dengan yang bangunan, yaitu 16.000 kita dapat dari neraca yang awalnya yang pada soal, kemudian kita kurangin dengan nilai residu yaitu 1.600. Dan kita kalikan dengan penyusutannya yaitu 10%. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3 atau 3 bulan yaitu Juni sampai dengan Agustus dan kita bagi lagi yaitu 12 atau 12 bulan. Nah, maka diperoleh nilai sebesar 360. Maka dari itu, kita di jurnal penyesuaian yaitu depreciation expense building di debit sebesar 1.080.
Kemudian, accumulated depreciation building pada kredit sebesar 1080. Dan untuk yang peralatan yaitu depreciation expense equipment pada debit sebesar 360 dan accumulated depreciation equipment pada kredit sebesar 360. Nah, untuk penyusutan yang keempat yaitu pendapatan sewa yang belum diterima sebesar 3.800 yang harus diakui sebagai pendapatan sebelum tanggal 31 Agustus. Nah, maka dari itu di jurnalnya itu langsung dengan nilai 3.800-nya karena terdapat pendapatan yang harus diakui sebesar 3.800 itu atas jasa yang sebelumnya dibayar di muka oleh pelanggan. Maka dari itu kita langsung mencatat sebesar 3.800. Jadi untuk jurnalnya yaitu unearned rent revenue pada debit sebesar 3.800 dan rent revenue pada kredit sebesar 3.800. Kemudian, untuk penyusutan yang kelima yaitu gaji dan upah sebesar 375 belum dibayarkan pada tanggal 31 Agustus. Nah, maka dari itu kita jurnal pada jurnal penyesuaian yaitu salaries and wages expense sebesar 375 pada debit dan salaries and wages payable pada kredit sebesar 375. Nah, di sini untuk mencatat gaji karyawan atas jasa yang diberikan, namun gaji tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan. Maka dari itu kita catat sebagai beban pada utang. Kemudian pada penyusutan yang keenam yaitu uang sewa sebesar 800 jatuh tempo dari penyewa pada tanggal 31 Agustus. Nah, di sini terdapat jasa yang telah diselesaikan tetapi belum dibayar oleh pelanggan. Jadi, itu akan masuk ke piutang. Maka dari itu, kita jurnal di jurnal penyesuaian yaitu account receivable pada debit sebesar 800 dan rent revenue sebesar 800 pada kredit. Kemudian yang terakhir, penyusutan yang terakhir atau yang ketujuh, nah ini terdapat surat perjanjian hipotek tertanggal 1 Januari 2022. Nah, tingkat bunga hipotek adalah 8% per tahun. Nah, maka dari itu kita jurnal pada jurnal penyesuaian yaitu interest expense pada debit sebesar 1.000 dan interest payable pada kredit sebesar 1.000. Nah, caranya kenapa bisa 1.000? Nah, di sini utang hipotek pada neraca awal itu kan ada 50.000 neraca pada soal. Nah, itu ada sebesar 50.000. Nah, kita kalikan yaitu 8% bunganya. Maka dari itu kita kalikan lagi untuk 3 yaitu 3 bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Kemudian kita bagi lagi yaitu 12 karena di situ tuh 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 12 bulan. Maka dari itu kita bagi dengan 12 bulan. Nah, diperoleh yaitu sebesar 1.000. Maka dari itu pada jurnal penyesuaiannya yaitu sebesar 1.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo dari Uhura Resort setelah disesuaikan. Nah, yang pertama terdapat di aset atau debit. Untuk cash terdapat 19.600, artinya uang kas yang tersedia di perusahaan per tanggal 31 Agustus sebesar 19.600. Kemudian ada account receivable 800, piutang dari pelanggan yang belum dibayar sebesar 800. Kemudian ada prepaid insurance atau 3.000 dengan sejumlah uang 3.375, asuransi yang sudah dibayar tapi belum menjadi beban sepenuhnya. Sisanya yang sudah terpakai masuk ke insurance expense yaitu 1.125. Ada supplies 650, perlengkapan yang masih tersisa di akhir periode sebesar 650. Artinya yang sudah dipakai jadi supplies expense yaitu 1.950. Kemudian ada land 20.000, harga perolehan tanah yang tidak disusutkan yaitu 20.000. Kemudian ada building 120.000, harga perolehan bangunan. Ada equipment 16.000, harga perolehan peralatan. Nah, kemudian ada accumulated depreciation building sebesar 1.080. Total penyusutan bangunan sampai akhir periode ini. Kemudian ada accumulated depreciation equipment ya, sebesar 360. Total penyusutan peralatan sampai akhir periode. Kemudian di bagian kredit terdapat accounts payable sebesar 4.500 utang perusahaan kepada pemasok.
Kemudian ada unearned rent revenue sebesar 800, uang sewa yang sudah diterima tapi belum menjadi pendapatan. Kemudian ada mortgage payable sebesar 50.000, uang jangka panjang seperti kredit, bangunan atau tanah. Kemudian ada salaries and wage payable sebesar 375, gaji yang belum dibayar. Terus ada interest payable sebesar 1.000, bunga yang masih harus dibayar. Nah, kemudian ada share capital sebesar 100.000, modal yang disetor pemilik. Nah, di debit, kemudian di kredit masih ada retained earnings sebesar 0 rupiah karena saldo awal laba ditahan karena perusahaan baru atau awal periode. Nah, di debit terdapat dividen sebesar 5.000, pembagian laba kepada pemilik. Nah, kembali lagi ke kredit, terdapat rent avenue sebesar 90.800, total pendapatan sewa selama periode berjalan. Kemudian yang terakhir terdapat pada debit, ada salaries and wage expense sebesar 45.175, itu termasuk total beban gaji periode ini. Terus ada utilities expense sebesar 9.200, itu biaya listrik, air, dan lain-lain. Nah, kemudian ada maintenance and repairs sebesar 3.600, yaitu biaya perbaikan. Nah, kemudian ada insurance expense sebesar 1.125, itu termasuk bagian asuransi yang sudah terpakai. Nah, kemudian ada supplies expense sebesar 1.950, perlengkapan yang sudah digunakan. Terus ada depreciation expense building sebesar 1.080, itu termasuk beban penyusutan bangunan periode ini. Kemudian ada depreciation expense, tapi yang ini yang equipment sebesar 380, itu termasuk beban penyusutan peralatan periode ini. Dan yang terakhir ada interest expense sebesar 1.000, itu beban bunga periode ini. Baik, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan untuk instruksi yang A, yaitu membuat jurnal penyesuaian untuk periode 31 Desember tahun 2022. Nah, dapat kita lihat pada data penyesuaian yang pertama, yaitu supplies on hand atau perlengkapan yang tersisa itu sebesar 1.500 euro. Artinya, di sini kita akan menyesuaikan atau menghitung beban perlengkapan yang sudah terpakai selama periode berjalan. Caranya dengan mengurangkan saldo awal supplies yang tadi dapat kita lihat di neraca saldo bulan November sebelumnya, yaitu sebesar 5.500 euro, dengan supplies yang masih tersisa yaitu sebesar 1.500 euro, sehingga kita hasilkan perlengkapan yang terpakai pada periode berjalan itu sebesar 4.000 euro. Nah, dapat kita masukkan ke ayat jurnal penyesuaian dengan mendebit akun supplies expense sebesar 4.000 euro dan mengkredit akun supplies sebesar 4.000 euro. Pada data penyesuaian yang kedua, yaitu depreciation equipment atau peralatan sebesar 15.000 euro. Sehingga di sini kita akan menyesuaikan atau mengakui beban penyusutan peralatan selama periode berjalan itu sebesar 15.000 euro. Maka ayat jumlah penyesuaiannya dengan mendebit akun depreciation expense sebesar 15.000 euro dan mengkredit akun akumulasi depreciation equipment sebesar 15.000 euro. Nah, hal ini kita lakukan agar nilai peralatan itu tidak sebesar manfaatnya dan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Kemudian pada data penyesuaian yang ketiga, yaitu kita menyesuaikan beban bunga yang sudah terjadi pada tanggal 30 November sebesar 11.000 euro. Jadi kita akan mengakui beban bunga yang sudah terjadi dan memasukkannya ke dalam akun interest expense di debit sebesar 11.000 euro dan interest payable sebesar 11.000 euro. Hal ini untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga. Sehingga pada jurnal penyesuaian ini kita dapatkan total antara debit dan kredit sebesar 30.000 euro. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian milik
Belme Fashion Center per 30 November 2022. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini disusun setelah jurnal penyesuaian itu dicatat dan diposting ke buku besar. Nah, jadi angka-angka yang terlihat di sini tuh sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, jadi proses perhitungannya itu dimulai ketika kita melihat saldo awal neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, kemudian jika ada akun yang muncul dalam jurnal penyesuaian, maka akun tersebut akan kita sesuaikan. Misalnya, jika di jurnal penyesuaian akun tersebut berada di sisi debit, maka saldo debitnya itu akan ditambah. Nah, sebaliknya, jika akun tersebut berada di sisi kredit, maka akun saldo yang ada di sisi kreditnya ini juga akan ditambah gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa total sisi debit dan kreditnya itu sama, yaitu sebesar 1.004.700 euro. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pencatatannya itu sudah seimbang atau balance, yang dimana sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berpasangan. Nah, jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini dapat menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Soal C diperintahkan untuk membuat laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, kita membuat dulu laporan laba ruginya dengan data pertama adalah salaries dan wages itu 70% masuk selling dan 30% masuk administratif. Maka di selling expense, salaries dan wages sebesar 98.000 euro dan di administratif sebesar 42.000 euro. Kemudian data kedua menyatakan bahwa rent expense dan utilities itu 80% masuk selling dan 20% masuk administratif. Maka di selling expense, rent sebesar 19.200 euro dan di administratif sebesar 4.800 euro. Sedangkan untuk utilities, di selling expense sebesar 11.200 euro dan di administrative expense sebesar 2.800 euro. Kemudian data keempat menyatakan bahwa maintenance dan repairs masuk 100% di administrative expense sebesar 12.100 euro. Selanjutnya membuat laporan laba ditahan. Karena perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 5.600 euro, maka hal itu mengurangi beginning retained earnings dan didapat hasil akhir dari laba ditahannya adalah sebesar 2.400 euro. Yang selanjutnya adalah membuat laporan posisi keuangan. Yang pertama, akun aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap dengan total aset 202.900.000 euro. Selanjutnya ekuitas dengan total 92.400 euro. Dan yang ketiga adalah liabilitas dengan data yang didapat di nomor 3 adalah 30.000 euro akan dibayar pada tahun depan. Maka 30.000 euro ini akan masuk ke long term liabilities. Jadi di akun liabilitas terdapat utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, hasil dari laporan posisi keuangannya adalah seperti gambar di sebelah kanan. Total aset dengan total ekuitas liabilitas akan sama. Pada slide ini saya akan membahas tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara atau akun nominal, yaitu pendapatan, kontrapendapatan, dan beban, agar saldonya menjadi 0 dan siap digunakan pada periode berikutnya. Nah, secara konsep, akun pendapatan ini memiliki saldo normal di kredit, sedangkan akun kontrapendapatan dan beban memiliki saldo normal di debit. Jadi langkah pertama adalah menutup akun penjualan, yaitu sales revenue sebesar 757.200 yang memiliki saldo normal kredit. Jadi untuk menutupnya kita mendebit sales revenue dan mengkredit income summary sebesar jumlah yang sama. Selanjutnya kita menutup akun kontra pendapatan, yaitu sales returns and allowance sebesar 4.200. Akun ini memiliki saldo normal debit, sehingga untuk menutupnya kita mengkredit akun tersebut dan mendebit income summary. Setelah itu kita menutup seluruh akun beban seperti HBP, gaji, iklan, utilitas, sewa, dan beban lainnya. Karena seluruh beban memiliki saldo normal debit, maka untuk menutupnya masing-masing akun beban dikredit dan income summary didebit sebesar total beban. Nah, setelah seluruh pendapatan, kontra pendapatan, dan beban dipindahkan, saldo pada income summary menunjukkan rugi bersih sebesar 5.600. Rugi tersebut berasal dari selisih antara pendapatan dan seluruh pengurangnya, yaitu retur penjualan dan beban, di mana total pengurang lebih besar daripada pendapatan. Karena rugi akan mengurangi ekuitas dan return earnings memiliki saldo normal kredit, maka pencatatannya adalah pada debit return earnings sebesar 5.600, pada kredit income summary sebesar 5.600.
Nah, dengan langkah ini, seluruh akun nominal sudah tertutup dan hanya akun real seperti aset, kewajiban, dan ekuitas yang memiliki saldo untuk periode berikutnya. Nah, pada slide ini ditampilkan bentuk jurnal penutup secara lengkap dalam format debit dan kredit. Hasil akhirnya, total debit dan kredit masing-masing sebesar 1.525.600.000 euro yang menunjukkan jurnal penutup sudah seimbang. Baik, untuk yang terakhir pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang neraca setelah penutupan atau post-closing trial balance dari Bellamy Fashion Center per 30 November tahun 2022. Neraca setelah penutupan digunakan untuk memastikan bahwa semua akun sementara seperti pendapatan dan beban sudah ditutup, sehingga yang tersisa hanya akun permanen, yaitu ada akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada bagian aset, perusahaan memiliki kas sebesar 28.700 euro, piutang usaha 33.700 euro, persediaan 45.000 euro, perlengkapan 1.500 euro, serta peralatan sebesar 133.000 euro. Dan kemudian terdapat akumulasi penyusutan peralatan sebesar 39.000 euro. Selanjutnya, pada bagian kewajiban terdapat utang wesel jangka pendek sebesar 21.000 euro, utang usaha 48.500 euro, utang bunga 11.000 euro, serta utang wesel jangka panjang sebesar 30.000 euro. Pada bagian ekuitas terdapat modal saham sebesar 90.000 euro dan laba ditahan sebesar 2.400 euro yang berasal dari hasil penutupan laporan laba rugi. Jika dijumlahkan, total debit dan kredit sama, yaitu sebesar 241.900 euro. Hal ini menunjukkan bahwa neraca setelah penutupan sudah seimbang dan siap digunakan sebagai awal periode akuntansi berikutnya. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.